Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askunung Husein, stambuk 072-2018-0001. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muslim Indonesia, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas manajemen pelabuhan perikanan, yaitu mengenai struktur dan fasilitas pelabuhan perikanan. Jadi di dalam struktur dan fasilitas pelabuhan perikanan ini terdapat beberapa aspek yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pelabuhan perikanan, yang kedua keadaan umum pelabuhan perikanan, yang ketiga fasilitas pelabuhan perikanan, dan yang terakhir klasifikasi pelabuhan perikanan. Pengertian pelabuhan perikanan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2006 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan ini merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Di sektor kelautan dan perikanan terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang memerlukan adanya fasilitas pendaratan ikan dan atau pelabuhan yang khusus melayani aktivitas industri dan perdagangan ikan. Umumnya yang dilayani adalah kegiatan perikanan tangkap di laut. Dalam hal ini, maka pelabuhan yang khusus melayani kegiatan perikanan merupakan fasilitas pendaratan yang menjadi pangkalan bagi kapal-kapal perikanan dan menjadi terminal yang menghubungkan kegiatan perikanan di darat dan di laut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai keadaan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan ideal harus mempunyai sifat dan fasilitas-fasilitas sehingga pelabuhan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Beberapa sifat alami harus dimiliki agar membangun pelabuhan dapat dilakukan dengan biaya yang relatif kecil. Menurut Effendi 1994, pelabuhan perikanan yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarak tidak terlalu jauh dari fishing ground. Yang kedua, lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan. Kemudian memiliki daerah yang luas untuk pendaratan ikan. Kemudian tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan. Fasilitas pelabuhan perikanan. Yang pertama, fasilitas pokok. Fasilitas pokok ini terdiri dari pelindung sebagai breakwater atau breakwater revetment, kemudian tambat sebagai dermaga dan jetty, kemudian perairan seperti kolam dan alur pelayaran, kemudian penghubung seperti jalan atau drainase, dan lahan pelabuhan perikanan. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas fungsional. Fasilitas fungsional ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, kemudian penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, dan yang terakhir transportasi seperti alat-alat untuk ikan dan es, serta pengolahan timbal seperti IPAL atau ikan. Menurut Lubis tahun 2000, dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas atau sarana-sarana yang ada pada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan yang akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan atau di pangkalan pendaratan ikan pada umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambang atau penunjang. Pelabuhan perikanan pada hakikatnya merupakan prasarana ekonomi perikanan yang dibangun dengan maksud tercapainya tujuan pembangunan perikanan. Karena pelabuhan perikanan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan produksi perikanan, memperlancar arus lalu lintas kapal perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, serta mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan.
Klasifikasi pelabuhan perikanan. Klasifikasi pelabuhan perikanan yang pertama yaitu pelabuhan perikanan tipe A. Pelabuhan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan internasional. Kemudian yang kedua, pelabuhan perikanan tipe B termasuk dalam klasifikasi ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak padang sedang sampai ke perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengelola ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu jumlah ikan yang didaratkan minimum 50 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu pelabuhan perikanan tipe C. Pelabuhan perikanan tipe C ini termasuk dalam klasifikasi pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengelola ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu sebanyak 2 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan tipe C dirancang untuk bisa menumpang kapal berukuran sampai dengan 15 GT sebanyak 25 unit kapal. Kemudian yang terakhir yaitu pelabuhan perikanan tipe D. Pangkalan pendaratan ikan atau PPI atau bisa disebut pelabuhan perikanan tipe D digunakan untuk melengkapi kegiatan tipe pelabuhan perikanan tersebut. Di atas dapat pula dibangun suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala kecil daripada pelabuhan perikanan pantai ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya.